Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang maha mengetahui segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Allah. Segala-gala yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan Allah, adalah milik Allah. Seluruhnya dikuasai oleh Allah, diurus oleh Allah. Tidak ada satu pun yang lepas dari kekuasaan Allah, dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk pertemuan ini pertemuan terjadi dengan izin Allah. Allah lah yang memudahkan, Allah lah yang menyelamatkan, Allah lah yang menyehatkan, Allah lah yang memberi hidayah, memberi taufik sehingga kita mau belajar. Semua nikmat hanya milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin wa min Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang diucapkan barusan bisa jadi keyakinan yang kuat dan mendalam. Baik, kita akan membahas siapa di antara kita yang Islamnya paling baik. Salah satu cirinya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas orang ini Islamnya baik atau tidak adalah meninggalkan kesia-siaan, perkataan dan perbuatan sia-sia. Di dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Lagwi itu sia-sia. Sungguh beruntung, bahagia, sukses orang yang beriman, khusyuk dalam sholatnya, dan meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Jadi kalau kita ngobrol dengan seseorang, terukur tuh baik diri kita maupun yang kita ajak ngobrol, ini kira-kira Islamnya bagus tidak? Kita tidak niat menilai, tetapi perkataan dan perbuatan itu menunjukkan orang tersebut sampai sejauh mana tingkat iman dan tingkat kualitas keislamannya. Contoh dari perkataan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi dari kita bicara itu sudah ketahuan tingkat keimanan kita. Makin kuat iman, perkataannya hanya dua cirinya, bicara baik atau diam. Makin kurang imannya, turun, jadi banyak sia-sia dan banyak maksiat. Bicara baik, diam, ini ciri orang yang makin bagus iman. Tapi kalau imannya makin lemah,
banyak bicara sia-sia dan bicara yang jadi dosa. Nah, bicara baik itu apa? Bicara baik itu pilarnya adalah zikrullah. Perkataan apapun yang membuat ingat kepada Allah. Dan ciri yang kedua bicara baik adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan buruk. Jadi bukan tidak boleh bicara, tapi jangan sia-sia. Apalagi maksiat. Modal kita adalah waktu. Berulang-ulang Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asr, wal laili, wan nahar, wad duha. Ini sumpah tentang waktu, menunjukkan betapa waktu itu luar biasa pentingnya. Jadi seperti kita ini dibeli berlian yang sangat berharga dalam jumlah yang dibatasi. Setiap waktu itu berlian ini diambil, berkurang terus. Apakah jadi sampah dibuang atau jadi sesuatu yang manfaat? Nah, waktu itu tidak akan kembali lagi. Sholat subuh yang tadi kalau tidak khusyuk sudah. Sholat subuh yang besok belum tentu ada. Waktu dibagi 3. 1 yang akan datang belum ada, belum tentu ada bagi kita. 2, waktu yang lalu sudah berlalu, tapi harus dipertanggungjawabkan. Dan yang ada saat ini. Bayangkan, yang sekarang ini akan segera berlalu nih. Kalau diisi dengan hal baik, maka akan jadi kebaikan kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga untuk kita. Jadi apapun yang kita lakukan kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Jadi kalau kita bicara baik, yang untung kita. Kalau kita bicara jelek, yang rugi kita. Kalau kita berbuat baik, yang untung kita. Kalau kita berbuat jelek, yang rugi. Jadi aneh kalau kita berkata jelek. Aneh kalau kita berbuat jelek. Karena semua yang kita lakukan kembali kepada kita. Jadi sederhana sekali hidup ini. Berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, berhati baik. Sudah itu saja. Mau seperti apapun dunia, karena yang kembali kepada kita apa yang kita lakukan. Jadi aneh, kenapa harus bohong? Kenapa harus menghina orang? Kenapa harus menjelek-jelekan orang? Kenapa harus membuka aib orang? Kenapa harus memfitnah? Kenapa harus mencuri? Kenapa harus berzina? Nauzubillah, semua itu akan jadi petaka bagi kita. Tidak akan meleset, tidak akan tertukar, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi siapa sih yang mencelakakan diri kita? Tuh kan, gak jawab. Siapa yang membuat kita susah? Diri sendiri. Siapa yang mencelakakan diri kita? Bagus.
Kalau keyakinan ini sudah mendarah daging, tidak ribet hidup ini. Ribet itu karena dua hal. Satu, kurang paham agama, jadi tidak tahu harus bagaimana hidup ini, ngarang. Yang kedua, kalah oleh nafsu, itu bikin ribet. Kalah oleh nafsu, nafsu apa saja kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Coba gembul kalah oleh apa? Gembul kalau oleh nafsu makan. Lihat ini ingin, lihat itu ingin, padahal perlu dengan ingin beda. Keperluan kita tuh tidak banyak. Makan itu untuk menegakkan tubuh supaya bisa ibadah. Tapi kalau ingin, ribet. Keperluan kita tidak banyak. Kalori berapa, ya kan? Tidak ribet. Karena tubuh kita ini, lambung kita ini tidak ribet dengan harumnya makanan, tidak ribet dengan warna makanan, tidak ribet dengan bentuk makanan. Ini enggak ribet nih. Yang ribet itu nafsu. Betul? Waduh, itu tuh ada makanan enak di puncak. Pergi ke sana. Macet. Di jalan hujan lebat. Dari sini belum makan karena rencananya makan di sana. Sampai ke sana antri. Udah deket habis. Pas pulang tambah macet. Gak sempet makan, masuk angin, dikerok, salah makan, diare. Di sini makanan juga ada kok. Nasi tidak perlu banyak, benar? Begitulah nafsu. Keperluan kaki, merek sepatu atau sepatu? Yang bikin menderita itu nafsu. Kita harus pakai merek ini yang harganya begitu, tapi belum masuk ke Indonesia barang ini. Masya Allah. Kita harus nunggu. Ada juga yang dipercepat, tapi harganya 2 kali lipat. Dan nanti, tegang itu. Pas udah punya, stres di masjid. Tidak mau ke dalam masjid, maunya di dekat rak sepatu. Sepatu baru warna putih, mahal. Ketika keluar, hujan. Kepaksa dibungkus pakai kantong kresek. Kakinya, sepatunya dipegang. Begitulah keinginan, ya. Jadi selamat menderita. Bagi yang banyak keinginan, banyak waktu akan tersia-siakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 yang harus kita waspadai, itu ya. Masih ingat? Ini ada lagunya tuh. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sudah apa rumusnya? Rumusnya ada M, S, Museka. MCK, Museka ini, Museka ya. Museka, Luhi. Belum dengarkan ini? Baru sekarang ngarangnya. Museka Luhi. 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakit.
saya kata dia, kaya sebelum miskin. Luhi waktu luangmu sebelum sibuk. Hidupmu sebelum mati. Apa? Luhi. Gak ada ringkasan itu. Baru aja ada. Mudamu sebelum tua. Loh gimana? Saya sudah tua. Berarti mu-nya dihilangkan. Hidupmu sebelum mati. Kalau saya mudanya udah selesai. Tinggal tua menuju mati. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, luang sebelum sibuk, hidup sebelum mati. Aduh, bagus sekali ini ya. Jarang orang. Tapi ada dua yang orang paling banyak sia-sia menurut Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Ada dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah ini kita coba bahas sekarang ya. Makanya kalau mau wisata itu, jalan-jalan itu yang paling baik gitu ya. Pertama ke kuburan. Datang ke kuburan, tapi dengan niat tafakur. Apalagi kalau ada kuburan yang kosong gitu, ibu turunlah sana. Jangan wisata ke mall, ke luar negeri, ke tempat mewah, ke tempat bagus saja. Tapi ke tempat yang akan kita kunjungi nanti. Ayo, sering-sering tuh datang ke kuburan. Saya belajar mencoba seperti itu, setidaknya sepekan sekali lihat kuburan. Terutama kalau kita sudah ngapling yang kira-kira bakal jadi kuburan kita. Sudah ngapling belum? Ngapling lah. Supaya, tapi nanti meninggal di mana aja sih terserah Allah ya. Tapi setidaknya kita ngemodal sebelum kita meninggal nanti, ini kapling beli berapa lah ya. Kok beli 5 kapling? Kan tubuhnya cuma 1. Ya siapa tahu ada orang yang perlu wakaf kuburan. Tapi datang ke kapling itu, lihat, oh nanti saya dikubur di sini, bawa apa? Kalau udah ingat ini teh suka pengen nangis. Ingat nanti saya dikubur, siapa teman saya, apa? Sholat, gak khusyuk, cuman dikit, sedekah, sedikit, ngaji ala kadarnya. Wah, gawat. Ingat mati itu begitu. Makanya ciri orang cerdas itu bukan IQ-nya, bukan IPK-nya, bukan gelarnya. Ciri orang cerdas aksaruhum lil mauti zikro. Orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan sesudah mati. Ulaika akyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Kalau bapak ibu jarang ingat mati, maaf ya, bodoh gitu. Saya udah minta maaf ya. Sebetulnya tidak perlu minta maaf sih, karena emang ciri orang bodoh itu jarang ingat mati. Dan tidak punya persiapan untuk kehidupan sesudah mati. Sudah beli belum pakaian terakhir, Bu? Ibu jangan beli kerudung baru aja. Beli pakaian terakhir. Kain kafan diukur. Siapkan supaya nggak ngerepotin orang. Memang kalau udah meninggal kita nggak bisa pakai sendiri ya.
Karena kalau pakai sendiri orang pada lari. Tapi setidaknya jangan menyusahkan orang hidup. Bagus kan? Kita siap-siap kalau meninggal di sini di kuburnya, ini kafannya, lalu ini wasiatnya. Wasiat jangan nyusahin. Ada ibu-ibu yang sok papa kalau saya meninggal boleh nikah lagi. Tapi kalau bisa setiap hari kunjungin kuburan ibu ya. Nanti kalau udah kering sok nikah silahkan. Nanti kalau kunjungin kuburan ibu tolong disiram. Ini kan nakal ya kan. Disiram terus kapan keringnya? Telat ketawanya. Sia-sia. Lanjut. Ayo. Jalan-jalan ke rumah sakit, ke ICU. Lihat yang di opname, lihat yang susah bangun, yang susah nafas, yang susah jalan. Lihat ke sana, supaya tahu nikmatnya sehat. Sering silaturahim kunjungin yang sakit, yang susah nafas, yang susah bergerak, yang kesakitan, supaya kita tahu nikmat sehat yang Allah berikan ini. Kita jarang mensyukuri nikmat sehat. Kecuali kalau sudah sakit, baru ketahuan sehat itu mahal. Benar? Ini duduk ini jarang disyukuri. Yang biasanya syukur itu yang baru sembuh dari ambeien. Iya. Dulu qadarullah pernah jatuh sehingga tulang ekornya bengkok sakit 1 tahun. Wah, gak bisa duduk begini, duduknya begini. Naik pesawat kelas bisnis sama aja begini, sakit, telentang sakit, miring lama-lama yang kanan sakit, miring ke sini. Jarang kita mensyukuri nikmat duduk, benar? Mikir semua. Ayo jalan-jalan ke penjara, nginep sana. Supaya tahu nikmatnya diberi kebebasan. Sebetulnya saya setuju tuh kalau Pak Presiden ini ya membawa para menterinya ke penjara. Coba ditahan di sana sebulan aja para menteri itu. Rapat-rapatnya pakai Zoom aja di penjara. Sehingga goler di sana. Gak usah pakai AC. Makan antri. Baru tahu nikmatnya bebas seperti ini. Ini wajahnya jadi pada mikir semua ini. Ayo bagaimana mensyukuri nikmat sehat? Sehat itu untuk mengabdi ke Allah. Seperti apa orang yang menyia-nyiakan sehat? Makan seenaknya. Gak peduli makanan itu manfaat atau tidak oleh tubuh. Saya baru lihat tayangan kenapa kanker itu terjadi, takdir Allah. Banyak makan yang tidak manfaat. Gorengan-gorengan, ternyata gorengan juga sebagian ada yang dikasih plastik. Jadi cancer, pewarna, tidak jarang pewarna tekstil supaya murah. Buah-buahan kasih pewarna. Makan makanan apa yang suka dimakan anak-anak, merahnya, kuningnya, membuat nafsu, padahal pewarna. Semua itu nafsu. Banyak makan yang tidak diperlukan jumlahnya, makanannya, minyak-minyak. Itu namanya menyia-nyiakan kesehatan tubuh.
Maaf ya, saya mohon maaf kepada yang diuji oleh Allah dengan stroke, serangan jantung, dan berbagai penyakit lainnya. Itu sudah terjadi, sudah tinggal diobati, istighfar. Tapi kata dokter, itu syariatnya, sakit-sakit seperti itu nabung. Seperti yang diabetes juga nabung. Dari kecil segala dimakan, minyak-minyak, gula-gula, terus semuanya. Katanya zaman dulu tuh tengkorak itu nggak rusak giginya, ada jarang makan manis-manis. Kita segala dimakan, kue ini dimakan. Kita menyia-nyiakan kesehatan tubuh. Lama-lama diabetes, gula naik. Masih muda, kolesterol naik. Asam urat, masih muda. Darah tinggi. Apa artinya? Sangat boleh jadi teguran dari Allah karena kita menyia-nyiakan kesehatan gara-gara ketipu oleh nafsu perut. Betul? Perut nggak nipu, geng. Nafsu. Ada yang pengen makan karena pendengaran itu enak, nggak ada duanya, hanya karena omongan orang dicari, wawalin ke telinga, sok lah enak. Makanan yang kena enak kan begitu tulisannya, enak, ambil. Ada yang karena mata, ada yang karena hidung, oh jambar roti, ada yang karena lidah, seberapa panjang lidah itu, seberapa banyak kita mengkhianati kesehatan kita. Makanan seindah apapun warnanya, seindah apapun bentuknya, selezat apapun rasanya, itu sebelum masuk ke mulut, tubuh kita nggak perlu warna-warni kayak gitu. Benar? Mau tahu? Coba punya yang indah, yang mahal, yang menawan tadi, keluarkan, tatap. Itu yang diperjuangkan, bela-belain yang itu sampai kita sakit-sakitan. Nya agak pelan ya, sebagai penegasan. Hei, ini serius. Duren. Sekarang saya kalau dengar duren tuh pengen. Tapi sesudah diperiksa beberapa waktu yang lalu ya, ceramah di Medan, di sana ada Raja Duren katanya. Sini periksa dulu. Ini bikin kolesterol tidak? Tidak, kata Fadif. Bagus. Buk. Enak hadirin. Yang tadinya 3 biji jadi 3 gunung. Atuh besoknya teh ieu kunaon? Ternyata asam urat, gula beng, nyakit sakit teh cenut sampai nggak bisa bergerak, buka baju susah ya. Kemana-mana susah. Itu ngebela-belain itu. Berapa lama senangnya? Penderitaannya bisa berbulan-bulan. Nafsu. Jangan zolimi tubuh ini hanya karena memuaskan nafsu makan, merokok. Udah jelas penelitian ilmiah ya. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, ditambah lagi kehilangan nafsu makan dan kantong kering. Merokok membunuhmu. Itu pemberitahuan dari Allah. Lewat kajian ilmiah. Rusak, paru-parunya hitam. Itu ada tuh orang yang perokok panjang umur. Mati itu bukan karena rokok. Mati itu karena udah habis waktunya. Tapi
ada tapi. Perokok itu hampir dapat dipastikan makin tua makin penyakitan. Nggak bisa enggak. Ini bukan kata Agim, tapi memang begitu sunatullahnya. Hitam paru-parunya. Dengar ya, saya tidak seudon ke anak-anak siapapun. Kalau kita orang tua punya anak sakit, kita mati-matian berusaha agar anak sehat supaya panjang umur. Tapi kalau kita udah tua, sakit-sakitan, ya saya sih husnudzon mudah-mudahan anak-anak seperti kita, tapi besar kemungkinan belum tentu pengen kita panjang umur ya kan? Kita tua nyusahin, aduh, dan kitanya juga nggak enak nyusahin anak-anak, betul? Saya emang nggak mau meninggal nyusahin anak-anak, nggak mau. Saya mau minta ke Allah supaya pas meninggal nggak nyusahkan siapapun. Hei perokok, berhenti. Udah nggak ada warisan apa-apa, ya. Mewariskan hutang, sakit-sakitan, ayo tobat, berhenti ngerokok ah. Jangan sampai. Apa lagi ciri orang yang merokok itu kufur nikmat? Bagi saya begitu pandangan saya ya, terlepas dari ada yang memakruhkan, mengharamkan. Kalau rokok itu baik, ini kepada para perokok, kalau saudara menganggap merokok itu baik, suruh dong istrinya merokok, ya. Suruh dong anak cucu, ini baru lahir nih, cocolin itu rokok, ya. Hati-hati bagi perokok. Setiap kali kita menghisap, kita akan mengeluarkan. Nah, perokok pasif itu perokok pasif itu teracuni, zolim kita. Belum tentu orang yang kena asap rokok kita itu ridho. Kalau mereka tidak ridho, kena asap kita, tapi mereka tidak berani bicara, tapi mereka doa, itu doanya mustajab. Sangat boleh jadi perokok sembarangan itu dia kena berbagai musibah karena asap rokok itu tidak ridho orang menerimanya, lalu merasa terzolimi, keluar doa, musibah, macam-macam musibahnya ya. Makanya bagi yang suka merokok, saran saya nih ya, pertama berhentilah merokok. Kalaupun belum bisa berhenti, kurangi. Kalau belum bisa kurangi, silakan merokok, tapi jangan disulut. Ya. Mudah-mudahan awet ya. Kalaupun nggak kuat ingin merokok, dikunyah. Ya. Mudah-mudahan segera kapok. Atau dibalik, disudut, balikan. Jadi apinya di dalam supaya kapok. Tapi kalaupun merokok, bungkus kepalanya pakai kantong semen, diikat pakai lakban supaya utuh asapnya ya, baik yang disedot ya, biar cepat selesai merokoknya. Saya tidak boleh ngomong jelek. Untung di sini tidak ada yang merokok. Jangan buruk sangka Bu, di luar. Kalau nggak lihat sih nggak usah ngomong. Udah dibilangin. Kenapa jadi batuk sih?
Jangan sia-siakan dengan begadang. Orang begadang itu merusak tubuhnya. Salah satu penyebab orang mudah kena kanker adalah kata penelitian orang yang suka begadang, tidak tidur. Jangan banyak begadang. Begadang itu menyia-nyiakan kesehatan. Tidur lebih awal, bangun lebih awal. Karena waktu tidur itu Allah memperbaiki sel-sel tubuh kita. Waktunya diistirahatkan, waktunya diperbaiki. Tidurlah jam 9, maksimal jam setengah 10. Cepat tidur, cepat bangun. Apalagi menyia-nyiakan kesehatan, mager, malas gerak. Ini menyia-nyiakan. Sebagian penyakit oleh Allah diberikan kepada orang yang mager, malas gerak. Saya bergerak, ya sudah. Kalau udah ngejawab biasanya nggak mau disalahkan. Olahraga, kucing aja bangun tidur stretching. Olahraga, Bu, Ibu, bukan sekarang, langsung nanti lagi ya. Olahraga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun usianya. Saya kalau dengar 63 tahun begitu, karena saya pas bulan ini 63 ya nggak? Aneh itu kata-kata 63 itu berpengaruh sekali. Tiap dengar 63, usia 63 Rasulullah itu sehat, badannya atletis sampai usia 63, six pack. Tahu six pack? Katanya di hadis itu perut Rasul itu seperti tumpukan batu. Maksudnya six pack lah, seperti gulungan kertas. Kan ada yang hanya satu batu. Nah itu gak boleh ngomong jelek ya. Saudara, saya gak mikir apa-apa loh, saudara sendiri yang salah. Atau tumpuk, enggak mau terusin. Berarti sehat. Beliau disiplin sekali saum, makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Rasulullah menganjurkan berjalan, Rasulullah berkuda, Rasulullah itu menganjurkan jalan ke masjid itu. Walaupun beliau sebelah masjid, tapi kalau berangkat bisa ke tempat yang lain, berjalan beda. Di Jepang kemarin 14 hari di sana, jarang lihat yang gemuk, hampir tidak. Karena jalan-jalan, ya syariatnya begitulah. Jangan mager, jangan malas gerak. Itu menyia-nyiakan kesehatan. Apalagi jangan melakukan perbuatan-perbuatan hobi yang mencelakakan. Jangan olahraga yang merusak tubuh. Jangan cari penyakit. Ada hobi apa? Saya hobi membenturkan kepala ke bata misalkan. Mau apa? Dan mau apa? Kita bukan kambing ya. Tapi ini latihan bela diri, ya terserahlah. Kalau memang itu akan baik buat dunia akhirat, silakan tubruk aja segala. Jangan olahraga yang bisa merusak, mencederai tubuh. Kan ada olahraga-olahraga yang akhirnya tubuhnya jadi bermasalah. Olahraga yang membawa kebaikan dunia akhirat. Lanjut. Apalagi yang suka disia-siakan. Udah segitu aja. Sebetulnya mau membahas waktu. Sekarang kita ini banyak menyia-nyiakan waktu. Yang paling utama adalah medsos. Minimal katanya 5,5 jam orang Indonesia ini buka medsos. Terus saja.
Udah dibuka ini beritanya, ada link ini, buka lagi. Semuanya menarik. Semuanya sepertinya penting diketahui. Semuanya harus dibaca. Semuanya harus dilihat. Belum lagi berita, ini korupsi, wah cilaka. Ini penembakan, harus tahu pelurunya apa nih. Dari mana pelurunya? Ayo mana saha, ya kan? Engkau sopo. Kenapa harus tahu segolonya? Telah terjadi pernikahan artis ini, karena dia nikah, dia pisah dengan, loh kenapa? Ini anak siapa artis ini? Mau ngapain? Mau apa? Buang-buang waktu. Waktu kita cuma dikit, sebentar lagi juga mati. Kan? Ini mata pasti nanti dituntut nih. Hati-hati ya, nafsu itu selalu mengajak kepada bisu, kepada keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ini pencuri waktu terbesar. Lelaki hati-hati. Emang ke masjid, tapi di masjid juga gini. Cari pojok, agak mencurigakan, gelap. Ibu-ibu biasanya nyari belanjaan. Terus belanja online, gak ada habisnya, nafsu tuh. Siapa yang ngejerit? Mending syukurin yang ada, Bu. Ibu belanja online gak ada habisnya, Bu. Tiap hari nanti belanja. Belajar puas dengan yang ada, syukuri yang ada, nikmati yang ada. Sebagian besar yang dibeli itu bukan keperluan, keinginan. Benar? Makin banyak keinginan, makin tidak bahagia. Karena waktu zikirnya jadi kurang. Bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Kalau keinginannya menguatkan iman, lakukan. Tapi kalau keinginannya tidak ada kaitan dengan iman, riba. Kalau keinginannya jadi amal soleh, lakukan. Tapi kalau keinginannya jadi dosa, gak ada bahagianya, gak ada bahagia. Apakah belanja pasti bahagia? No, itu fata morgana. Kecuali belanja yang bisa menguatkan iman jadi amal soleh. Beli Quran yang enak dibaca. Aduh, saya enak sekali baca, pasti orang lain juga senang. Beli lagi Quran 10, 20, 100. Tiap punya uang beli Quran, bagikan, rasakan nikmatnya. Ini beli mukena, aduh enak nih, Bapak pakai mukena, gak boleh. Ya, beli mukena, ini enak, bagus, simpan di masjid. Lihat kotor, cuci, ganti lagi, selosin. Gitu, itu baru bahagia. Duh, ini makanan enak, berarti orang lain juga kalau makan ini enak. Ayo kita bagi makanan yang enak, baru bahagia. Tapi kalau makan sendiri, ternyata asamnya, yang ini asin, udah atau rata memakan bata ya, sia-sia, astagfirullah. Itu aja lah hari ini mah. Jangan banyak ngobrol, nggak aman ngobrol tuh, sangat tidak aman. Saya mohon maaf ini ya, pernah ada yang nyeletuk begini, kok kalau ceramah mah rame, tapi kalau diajak ngobrol diam aja. Terus mau ngapain? Kan ngobrol dengan ceramah beda. Kalau nggak perlu ngomong, ya nggak usah ngomong, mending dengar. Jadi beda ini momentumnya, lagi bicara dengan kalau lagi ngobrol, pasti lebih dibatasi. Hanya boleh bicara tuh kalau benar, baik, manfaat, niatnya baik, isinya benar, manfaat. Kalau enggak, diam aja. Ya Bu, bagaimana dong kalau ini jamaah apa diam-diam? Nggak apa-apa, aman, nggak akan nyakitin siapa-siapa. Justru saya tersinggung, karena dia diam aja. Jangan-jangan dia tersinggung, berarti Ibu dosanya 2, 1 berburuk sangka.
yang udah mendingan diem, zikir rame-rame masing-masing, betul? Mending pegang Quran, ngapalin Quran, baca atau murojaah, sayang waktu. Mending pakai zikir. Rasulullah SAW bawa tongkat, ada pohon, dipukul, berjatuhan daun-daunnya. Kan para sahabat lihat, nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka berguguran dosa-dosa sebagaimana daun berguguran dari pohonnya. Coba itu. Daripada ngobrol, mendingan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dosa berguguran. Gak usah banyak ngobrol, jangan banyak mengeluh, jangan banyak mencela. Bukan jangan banyak, jangan berkeluh kesah ke makhluk. Yang dikeluhin juga menderita, ya kan? Jangan berkeluh kesah, jangan curhat ke makhluk sebelum ke Allah. Jangan mencela, banyak komentar, banyak celetak-celetuk. Ciri orang kurang iman tuh mulutnya bunyi terus, gak takut. Pada setiap kata-kata pasti ada balasannya, pasti. Satu patah kata, karena perempuan yang suka itu gimana ya, di mana ya? Tuh, dia ngomong tuh. Lalu yang nanya ke sana, terus berzina, dosanya dipikul sama tuh. Udah gitu dia ngasih tahu teman-temannya, jadilah setiap orang yang bermaksiat gara-gara tuh dipikul. Makanya saya nggak mau banyak ngomong, dah segitu aja. Jangan segala dibaca, buang waktu. Jangan segala dilihat, tidak usah segala ditanyakan. Kalau nggak perlu amat tahu, ya nggak usah tahu. Mendingan nggak tahu kalau nggak manfaat daripada tahu jadi pikiran. Suatu saat tidak sengaja lihat tayangan berbagai jenis siksaan di zaman dahulu. Saya lihat, aduh, kepikiran. Ada yang disiksa duduk, nanti diceritakan menderita lagi, ya kan? Nyesel tuh. Ada juga yang lihat film horor yang lagi bercermin, terus di belakang ada yang begini, jadi nggak mau bercermin. Apa-apaan sekarang pengen tahu. Udah, nggak usah pengen tahu yang tidak perlu tahu. Tidak usah nanya yang tidak perlu ditanyakan. Pak, Bapak masa lalunya ngapain aja sih? Mau apa? Ada apa? Nah, udahlah, nggak usah segala ditanya yang nggak perlu tahu. Tidak usah segala diceritakan. Ingat nggak waktu saya bayi? Nggak ingat. Tidak usah segala diceritakan, apalagi dosa. Udah, yang ditutupi Allah jangan dibuka. Alhamdulillah saya mah udah nyobain segala jenis dosa. Itu bodoh, berarti dia tidak mau diampuni Allah. Udah diem aja, mending banyak zikir, banyak murojaah Quran, dekatkan dengan Quran. Allah lihat kita lagi baca Quran, Allah memperhatikan kita lagi ngapalin Quran, lagi baca terjemahnya. Allah lihat kita lagi belajar bahasa Arab supaya ngerti Quran. Allah tahu yang kita lakukan. Bahagia itu milik Allah, tidak akan diberikan kepada orang yang sia-sia, apalagi maksiat. Bahagia itu hanya ada pada amal soleh. Gitu, nggak ribet hidup ini, nggak ribet. Ini ada yang mau pensiun ya, Pak? Dari mana? Dari Palembang. Udah, segera pensiun. Masa kemerdekaan. Enak pensiun, Pak. Usia berapa pensiunnya di sana, Pak? 56. Adik-adik ya. Jangan segala dipikir.
nanti gimana ya kalau udah pensiun? Kalau udah pensiun berarti bapak pensiunan, gitu aja. Gimana kalau saya meninggal dikubur? Dah sederhana ya. Mumpung hidup, dulu jarang ke masjid, sekarang rajin ke masjid. Dulu waktu kerja nggak sempat baca Quran, sekarang baca. Dulu waktu kerja sibuk sana sini, sekarang belajar agama. Isi waktu yang paling penting itu untuk belajar, karena ibadah juga kalau nggak ada ilmunya kayak sholat tadi gitu aja, sholat tapi nggak ngerti. Betul? Belajar, waktu tuh yang paling penting, pakai belajar, niat karena Allah, jadi zikrullah belajarnya. Waktu itu untuk meningkatkan iman, waktu itu untuk jadi amal soleh, waktu itu untuk tawasobil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, waktu itu untuk tawasobil sober. Hanya 4 ini. Nguatin iman itu pasti ilmu dan diamalkan. Yang kedua amal soleh, yang ketiga ngajak orang baik dan kita belajar dari orang, yang keempat kita sabar dan ngajak orang sabar. Waktu itu dipakai untuk 4. Selebihnya tinggalkan. Ini Dokter Asep ngirim ini. Coba sesaat kita renungkan otak ini, sebuah organ kecil dengan berat sekitar 1,4 kilo yang memiliki kemampuan luar biasa mengatur tubuh ini. Di dalam tempurung kepala ini ada 86 miliar neuron. Banyak. Nggak ngerti dah kita mahnya 50.000, tahunya 2.000 ya kan. Miliar segimana, apalagi 86. Saling terhubung melalui sinapsis, membentuk jaringan komunikasi yang amat rumit, dan setiap neuron itu mampu menjalin sehingga 10.000 koneksi gitulah. 86, hitung sendiri ya, saya nggak mau buang-buang waktu. Menghasilkan total koneksi yang mencapai ratusan triliun transmisi informasi di otak ini menggunakan impuls sehingga kecepatan 120 meter per detik. Jadi tak udah di ujung lapangan sepak bola, saking cepatnya. Makanya ngangguk itu karena misalkan saya lucu ya, ibu, nah berarti itu kecepatan tinggi. Coba kalau lambat, ngomong apa ya, kamu harus jawab, buka mulutnya, paru-paru hembuskan, lama. Lucunya sekarang ketawanya di jalan, tuh ini tuh berarti 120 meter per detik, Pak. Keunikan otak bukan soal angka, tapi saat kita bicara memikirkan ide, sekedar mimpi, rumit, semuanya ini rumit luar biasa. Sayang orang tidak menyadari bahwa kita dikasih otak ini untuk mengagungi Allah, untuk mematuhi Allah. Kita mah segala dipikir, zikirnya yang kurang. Stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Jangan ngarang atulah, katanya harusnya banyak zikir, jangan mikir. Siapa yang ngomong gitu? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir apapun kembali ke Allah. Maka teruslah minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkanlah berbuat kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran, supaya waktunya hanya untuk kebaikan. Jangan lupa doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa supaya setiap waktu kita jadi zikir,
setiap waktu kita selalu bersyukur, dan setiap waktu kita jadi amal ibadah kita. Terima kasih seluruhnya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.